Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Surabaya. Perkenalkan, saya Denny Hananto dari SMP Negeri 27 Surabaya dan rekan saya Anilawati dari SMP Negeri 15 Kota Surabaya. dan sampingnya Dian Komaria Agustina dari SMP Negeri 54 Kota Surabaya. di video kali ini kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek kucing dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Anila. Waalaikumsalam Mbak Mina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, kali ini Bu Anila saya akan mengobservasi kegiatan coaching Bu Anila dengan Pak Denny. Kali ini kan Bu Anila menjadi coach ya, lalu Pak Denny-nya menjadi coaching. Nah, sebelum coaching itu dimulai, saya harus memastikan Bu Anila itu sudah melakukan penilaian sesuai dengan rubrik coaching atau belum. Nah, seperti itu. Atau apakah coaching yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kayak gitu. Apakah sudah ada tujuannya, sudah tersampaikan atau belum, identifikasinya masalah itu sudah tertemukan atau belum, terus rencananya tuh bagaimana, lalu tanggung jawab dari si coach itu seperti apa bentuknya. Jadi nanti alur tirtanya akan saya perhatikan Bu Anila. Lalu saya juga akan mengecek apakah Bu Anila ketika melakukan coaching itu sudah melakukan atau sudah memberikan pertanyaan berbobot. Lalu apakah jawaban-jawaban yang diberikan oleh coach itu sudah sesuai dengan pertanyaannya, nyambung atau enggak gitu. Terus apakah coach juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang diutarakan. Jadi saya akan mengecek ya, melihat, mengobservasi apakah sudah seperti itu Bu Anila. Nah, sebelumnya itu nanti juga saya akan memberikan pertanyaan. Nah, Bu Anila juga jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching. Ya, prinsip coaching itu ada 3 Bu Anila, yaitu kemitraan, lalu proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Jadi biar ada potensi coach itu bisa maksimal untuk Bu Anila. Ya. Nah, berikutnya saya akan melakukan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu Anila, supaya coachingnya nanti bisa lebih baik lagi. Nah, Bu Anila, pertanyaan saya ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu Anila kembangkan pada saat melakukan proses coaching ini? Nanti pada saat melakukan proses coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present atau kehadiran penuh. Jadi waktu dengan proses coaching dengan Pak Denny, kami akan melakukan percakapan secara mendalam tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Denny. Saya akan berusaha hadir sepenuhnya dengan tidak ada gangguan yang lain. Misalnya apa gangguannya Bu Anila? Gangguan yang lain misalnya ada telepon masuk, coba nanti teleponnya saya silent. Kemudian kami akan mencari ruangan yang tidak ada tamu atau tidak ada orang yang lalu lalang. Oh, betul sekali ya Bu Anila. Kemudian saya juga menginginkan mendengarkan secara aktif gitu. Apa saja permasalahan dari Pak Denny, agar nanti bisa Pak Denny dari mendengarkan secara aktif ini, saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian Pak Denny bisa menemukan sendiri jawaban dari pertanyaannya, jawaban dari masalah beliau. Oh iya, mendengarkan aktif itu indikatornya apa ya Bu? Mendengarkan secara aktif berarti saya nanti mencoba memahami permasalahan yang dihadapi oleh Pak Denny. Dari percakapan kita nanti itu saya coba memahami, kemudian saya akan mencatat kata-kata kunci dari permasalahannya Pak Denny. Betul sekali ya Bu ya. Lalu dari ketiga kompetensi tadi, mana kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi spesifiknya 2 ini, mendengarkan secara aktif dan
mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dari dua kompetensi ini yang akan memancing Pak Denny untuk menemukan solusi dari permasalahan beliau. Baik Bu Anila. Lalu berikutnya pertanyaan dari saya terkait indikator ketercapaian. Saat coaching, indikator apa yang ingin Ibu capai? Nanti pada proses coaching, saya indikatornya ingin agar coachingnya itu bisa menemukan solusi, itu yang pertama Kemudian setelah menemukan solusi, coachingnya itu bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil. Kemudian berapa lama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian langkah pertama apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Sepertinya sudah tertata dengan baik ya Bu Anila ya. Ya, saya harap nanti coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Terus, ya. Makasih Bu Anila. Sekarang kita siapkan coachingnya. Ya, siap Mem. Selamat sore Mbak Denny. Selamat sore Bu Anilawati. Ya, kemarin sepertinya dengan telepon saya ya Bapak itu cuma kemarin saya masih ada kesibukan jadi belum bisa mengangkat telepon. Ada apa dari Pak Denny? Iya betul Bu Anila, saya kemarin menghubungi Bu Anila itu ingin berbincang-bincang atau ingin di-coaching sama Bu Anilawati terkait dengan permasalahan siswa di sekolah kami itu banyak sekali siswa yang terlambat. Seperti itu. Iya, jadi apa Pak tujuan dari kita pertemuan ini? Ya, jadi tujuan kita berbincang-bincang ini adalah saya mendapatkan solusi paling tidak bagaimana untuk mengatasi permasalahan siswa kami yang terlambat ketika masuk sekolah. Jadi ketika siswa terlambat itu apakah pengaruh dengan sekolah Pak Denny atau pengaruh dengan proses belajar mengajar, apakah berpengaruh? Iya, jadi sangat berpengaruh karena kalau tingkat keterlambatan si siswa ini kan bermacam-macam, ada yang terlambatnya sekali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang lebih dari 3 kali. Yang lebih dari 3 kali ini nanti akan mempengaruhi ketika mengikuti pelajarannya itu sedikit keterlambatan. Jadi pengaruhnya nanti di siswa tersebut jika terlambatnya itu lebih dari 3 kali. Seperti itu. Jadi sangat berpengaruh sekali ya keterlambatan siswa dalam proses siswa belajar itu tadi. Iya. Menurut Pak Denny, kenapa siswa itu banyak yang terlambat? Ya. Jadi ada beberapa alasan siswa kami itu terlambat. Yang pertama itu adalah bangunnya kesiangan. Biasanya kalau ditanya itu, kenapa anak kamu terlambat? Ya Pak, maaf Pak, bangun saya kesiangan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ada yang diantar sama orang tuanya, itu kadang ada alasan yang bilang seperti ini, kenapa kamu kok terlambat? Iya Pak, soalnya macet tadi di jalan, seperti itu. Kemudian ada juga yang alasan bannya bocor, karena kebanyakan kan di sekolah kami itu pakai sepeda lancar. Jadi kenapa kok terlambat? Iya Pak, tadi ban sepeda saya bocor Pak, jadi terlambat. Jadi seperti itu. Menurut Kak Denny, keterlambatan siswa ini di sekolah panjenengan itu skalanya berapa Pak? Dari 1 sampai 10? Skalanya tingkat keterlambatannya itu 4. Iya. Jadi apalagi kalau pasca ini setelah liburan sekolah itu mesti hari pertama masuk. Nah itu mesti banyak sekali siswa kami yang terlambat. Jadi seperti itu kan. Iya. Jadi skala 4 ini sangat luar biasa sekali ya. Sekali bagi kami. Ya. Kemudian Pak Denny dari skala 4 ini mau menaikkan ke berapa agar banyaknya siswa yang tidak terlambat? Ya, jadi dari skala 4 ini saya bahkan ingin menurunkan supaya tingkat keterlambatannya berkurang. Jadi dari 4 mungkin saya turunkan jadi 1 atau bahkan mungkin bisa 0 supaya tingkat keterlambatan bisa teredam, karena nanti takutnya yaitu imbasnya pembelajaran si siswa ini nanti takutnya ketinggalan sama teman-temannya gitu. Dari 4 ke 0 itu
apa Pak Denny sudah menemukan langkah-langkahnya, kemudian apa yang harus dilakukan? Karena kan kalau mendengar dari cerita tadi, beberapa siswa terlambat karena ban bocor, kemudian bangunnya kesiangan, kemudian kemacetan di jalan. Ya, jadi di sekolah kami ini Bu Anila, ini ada tim kesiswaan yang menangani ketertiban terutama di siswa yang sering terlambat. Jadi dari tim ini kami bentuk khusus untuk menangani siswa yang terlambat. Jadi kami bentuk tim supaya apa ya, ada yang ini apa yang menangani gitu. Dari tim itu tadi waktunya berapa lama kira-kira untuk mengurangi jumlah siswa yang terlambat itu? Ya, jadi dengan adanya tim ini yang awalnya kadang ada yang terlambat lebih dari 100, kemudian lambat kelamaan jadi turun Pak Nil. Karena kami bentuk tim, ada yang menangani keterlambatannya hanya 1 kali, kemudian ada tim yang menangani keterlambatnya 2 kali, bahkan ada tim yang menangani keterlambatannya lebih dari 3 kali. Dari tim ini alhamdulillah semakin hari ini tingkat keterlambatan siswa ini semakin menurun, bahkan kadang hanya 2 dari 1.000 siswa lebih Mbak Nila, dari 100 lebih kemudian mengerucut jadi ada yang 2, bahkan itu sempat sekali nggak ada yang terlambat Bu Nila dengan adanya tim seperti ini. Iya, seperti itu. Jadi menurut langkah-langkah Pak Denny tadi ya, berapa lama kira-kira tim ini bisa bekerja untuk menurunkan keterlambatan siswa? Dalam satu waktu berapa lama? 1 minggu? Ya, dalam 1 minggu ini sudah bekerja, kemudian sudah ada tingkat penurunannya. Jadi mungkin kalau sudah lebih dari itu mungkin bisa, mudah-mudahan bisa nggak ada yang terlambat seperti itu. Tim ini kalau tadi itu sudah mampu menurunkan, tapi kan apakah ada tantangan dalam menurunkan keterlambatan siswa ini? Jadi tantangannya kadang ini siswa ini kadang menyepelekan ketika kita kasih sanksi. Jadi biasanya kan kalau sanksinya ada bermacam-macam. Kadang disuruh push up, kadang suruh nulis, ya. Kemudian kadang suruh baca ayat-ayat. Nah, itu kadang siswa kalau yang sudah istilahnya menguasai, bahkan hanya push up saja kadang itu meremehkan. Nah, di situ tantangan kami bagaimana caranya untuk istilahnya jerah, jadi supaya tidak terlambat lagi seperti itu. Jadi itu tantangannya. Seperti itu. Kemudian kalau melihat tantangan itu kan sepertinya mampu diatasi ya dari jawaban Pak Denny. Kira-kira siapa yang bisa terlibat untuk mengevaluasi hasil dari tim kesiswaan tadi? Ya, jadi kalau yang mengevaluasi ya jelas kepala sekolah. Kemudian selain itu kami juga bekerja sama dengan wali kelas, kemudian BK dan orang tua. Jadi selain kepala sekolah mengevaluasi jika ada sedikit mungkin supaya tingkat keterlambatannya ini cepat menurun, kami selain pakai tim ini tadi, kita juga mendatangkan orang tua siswa ketika siswa ini melebihi dari 3 kali keterlambatannya Bu Ani. Jadi seperti itu. Terus ini yang terakhir nih Pak Denny, Iya. Tindak lanjut kan tim kesiswaan ini sudah baik sekali, supaya tahun-tahun mendatang itu lebih baik lagi. Tindak lanjutnya apa Pak Denny? Ya, untuk tindak lanjutnya kami harus tetap konsisten ya, jadi untuk menangani siswa yang terlambat ini, karena kadang itu tingkat keterlambatan itu tadi mempengaruhi siswa. Kasihan nanti kalau banyak terlambatnya kan tertinggal sama pelajaran. Jadi tindak lanjutnya kami akan tetap konsisten untuk melakukan ini, kemudian kerjasama dengan
wali kelas, kemudian guru BK, seperti itu Bu. Terima kasih Pak Denny untuk jawabannya. Kemudian Pak Denny, ini dari percakapan ini, dari proses coaching ini, bagaimana tanggapan Pak Denny? Kemudian apa yang akan dilakukan setelah proses coaching ini? Iya, jadi dari kita percakapan seperti ini Bu Anila, saya sedikit punya gambaran. Jadi punya gambaran bagaimana nanti mengatasi permasalahan siswa yang di sekolah kami yang sering terlambat. Jadi terima kasih Bu Anila, dengan coaching seperti ini saya jadi sedikit menemukan jawaban untuk mengatasi permasalahan siswa yang terlambat di sekolah kami. Terima kasih Pak Denny. Ya, jadi sudah menemukan solusinya ya, dengan sendiri sudah menemukan solusinya. Ya. Kemudian perasaannya Pak Denny setelah dalam proses coaching ini bagaimana Pak? Yang jelas saya pertama berterima kasih sama Bu Anilawati. Saya merasa senang sekali mendapatkan coaching dari Bu Anilawati, sehingga yang tadinya pikiran saya bagaimana caranya menemukan solusi, ternyata setelah mendapatkan coaching dari Bu Anilawati, saya sendiri yang menemukan jawabannya itu sendiri. Jadi terima kasih Bu Anilawati ya. Terima kasih banyak Pak Denny. Semoga nanti Pak Denny bisa terus dengan tim kesiswaannya bisa terus menekan angka keterlambatan ya. Keterlambatan siswa yang masuk sekolah. Terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Anila, saya sudah melihat bagaimana Bu Anila melakukan coaching dengan Pak Denny. Saya sangat kagum sekali ya dengan kemampuan Bu Anila. Ini saya sudah membuat beberapa pertanyaan Bu Anila ya. Saya juga sudah membuat catatan, ini saya sudah catat yang perlu diperhatikan oleh Bu Anila. Tapi sebelum saya mengutarakan hasil temuan saya, observasi saya ingin menanyakan, menurut Ibu bagaimana performa Bu Anila ketika mengcoaching Pak Denny? Menurut saya ya, pada waktu tadi proses coaching saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur cerita. Kemudian saya juga sudah melaksanakan prinsip coaching dengan baik, mulai dari kemitraan. Jadi saya rasa itu dalam proses coaching dengan Pak Denny ini saya sudah melakukannya dengan cukup baik. Iya, betul ya. Ya alhamdulillah kalau Bu Anila sudah merasa performanya itu sudah bagus sekali ya. Nah sekarang saya akan menyampaikan beberapa catatan observasi saya ya Bu Anila ya. Ketika saya melihat Bu Anila melakukan proses coaching, saya melihat coachingnya berjalan dengan lancar ya. Kayak present, kehadiran itu benar-benar dijaga sama Bu Anila selama proses coaching itu, tidak ada gangguan sama sekali. Terus saya juga sudah melihat alur ceritanya itu sudah sesuai ya, tujuan, identifikasi masalah, terus rencana tindak lanjut, terus tanggung jawab si coach juga sudah terungkap dengan baik. Itu sudah sesuai dengan alur. Ibu juga sudah berusaha menggali Pak Denny sebagai coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Saya suka sekali pertanyaan benar-benar mengungkapkan perasaannya Pak Denny, permasalahan Pak Denny, sehingga Pak Denny bisa secara gamblang menjelaskan kepada Bu Anila. Hasil catatan saya juga mencatat bahwa coach juga merasa sudah tereksplor ya, sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu berupa solusi-solusi yang ternyata dia bisa temukan sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan bobot panduan dari Bu Anila. Lalu prinsip coaching juga sudah ada dalam proses tadi ya. Jadi prinsip-prinsip coaching itu seperti apa contohnya tadi Bu Anila? Kemitraan. Terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching itu saya lihat juga sudah ada Bu Anila. Terima kasih Bu Anila, saya sudah diberi kesempatan untuk mengobservasi Bu Anila. Baik Bu Anila, berikutnya saya akan menanyakan beberapa hal. Apa yang sudah dilakukan pada saat proses coaching Bu Anila? Yang sudah dilakukan pada saat proses coaching yaitu saya sudah melakukan
proses kucing sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana tindak lanjut, dan tanggung jawab. Saya juga sudah melakukan prinsip kucing, kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Anila, saya sudah mendapatkan penjelasan Ibu. Berikutnya dari hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Anila? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bisa memahami lebih dalam tentang proses alur Tirta dalam proses kucing. Jadi agar saya sebagai coach dapat memancing kucing untuk menemukan sendiri langkah-langkah dari solusi dari permasalahannya. Oke. Baik Bu Anila, tadi saya sudah menyampaikan hasil observasi saya. Lalu setelah Ibu mendapat hasil observasi dari saya, bagaimana tanggapan Ibu? Dan saya senang sekali dari hasil observasi Mem Ine, saya bisa mengevaluasi diri saya sendiri untuk bisa lebih baik lagi dalam proses coaching selanjutnya. Nah, lantas setelah selesai coaching ini, apakah ada rencana tindak lanjut? Ada, karena saya nanti mungkin ada pertemuan lagi dengan Pak Denny untuk menanyakan bagaimana cara beliau untuk mempertahankan solusi yang sudah diambilnya. Saya harap benar-benar tindak lanjut ini berjalan dengan lancar. Ya. Terima kasih Bu Anila atas kesempatannya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga semuanya sukses ya Bu Anila. Amin. Saya juga terima kasih banyak Mem Ine karena Mem Ine bisa mengobservasi proses kucing saya agar saya menjadi lebih baik lagi dalam proses kucing selanjutnya. Terima kasih Bu Anila. Terima kasih. Demikian video dari kami, semoga video dari kami bermanfaat untuk semuanya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.